Filsafat atau filosofia. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu philos yang berarti cinta atau mencintai, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau hikmah. Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Cinta adalah hasrat yang besar atau kesungguh-sungguhan, sedangkan kebijaksanaan itu adalah suatu kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Penyatuan kebijakan dan kebenaran hanya terjadi jika adanya pengetahuan. Salah satu contoh bapak filsafat yaitu Plato. Plato mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Jadi, kearifan atau pengetahuan intelektual melalui proses pemeriksaan secara kritis. Diskusi dan penjelasan disebut pengetahuan intelektual karena cara berpikir yang kritis. Perkembangan filsafat didasari dengan adanya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan alam sekitar. Terdiri dari 4 tradisi besar. Yang pertama yaitu filsafat India, bahwa kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Filsafat India dibagi menjadi 5 periode besar, yaitu ada Weda, skeptisme, Puranisme, Muslim, dan modern. Selanjutnya ada filsafat Cina, yaitu adanya harmoni atau keseimbangan antara dua ekstrim, misal seperti manusia dan alam atau manusia dan surga. Toleransi yaitu keterbukaan pendapat yang berbeda dengan pendapat pribadi. Sikap perdamaian dalam pluralitas yang luar biasa termasuk agama. Selanjutnya ada pri-kemanusiaan atau antroposentri, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat kajian. Filsafat Cina dibagi atas 4 periode besar yaitu klasik, neo-taoisme atau buddhisme, neo-konfusianisme, dan modern. Yang ketiga ada filsafat Islam. Pemikiran Islam teologi rasional bahwa hidup ini diciptakan oleh Tuhan. Yang A, kedudukan akal tinggi di dalamnya sehingga tidak tunduk kepada arti harafah teks wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran dan ilmiah. B, akal menunjukkan kekuatan manusia. Manusia itu mempunyai kekuatan karena akal dan pikiran. Yang keempat ada filsafat barat mencakup A kuno, B klasik, C patristik, dan E modern. Komunikasi bahasa lainnya adalah communicatus dari bahasa Latin yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Yang kedua ada komunis atau secara objektif word, yaitu umum atau bersama-sama. Lalu ada communication atau secara general word, yaitu suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai tujuan bersama. Unsur komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, goal, dan efek. Laswell membuat komunikasi dalam bentuk formula, yaitu 5W1H, yang terdiri dari what apa, who siapa, when kapan, why mengapa, where di mana, dan how bagaimana. Selanjutnya ada isu-isu filosofis studi komunikasi. Yang pertama ada isu epistemologi. Isu epistemologi membuat 3 pertanyaan, yaitu apakah pengetahuan ada karena pengalaman, apakah pengetahuan bersifat pasti. Secara empiris orang membutuhkan pengalaman, seperti pengalaman dibentuk karena persepsi, teori dapat dibentuk dengan persepsi, dan terbentuklah teori. Dan yang ketiga ada proses apa yang menyebabkan tumbuhnya pengetahuan, seperti adanya rasionalisme. Untuk mengetahui rasional yang dimaksud di sini adalah untuk menyampaikan pesan. Jika 3 pertanyaan di samping dapat dijawab, maka teori epistemologi itu bisa ditemukan. Isu adalah berita yang beredar luas namun belum ada kebenaran. Yang kedua ada isu ontologi. Isu ontologi ini berkaitan dengan hakikat atau nature of being, dari apa yang kita ketahui. Ada beberapa pertanyaan tentang isu ontologi, yaitu apakah manusia membuat pilihan yang sebenarnya, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami secara permanen atau temporal, apakah pengalaman manusia bersifat individual atau sosial, atas dasar apa komunikasi dikontekstualisasikan. Yang ketiga ada isu aksiologi, berkaitan dengan nilai. Ada pertanyaan mengenai isu aksiologi dalam komunikasi netral dan berusaha menampilkan fakta padanya. Isu aksiologi memiliki 3 pertanyaan, yaitu dapatkah teori bersifat bebas nilai atau tidak, apakah ilmuwan mempengaruhi teori yang dihasilkan atau tidak, apakah ilmuwan mempengaruhi posisi sosial atau tidak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori komunikasi. Menurut Stephen Littlejohn, ada 5 kelompok teori komunikasi, yakni yang pertama ada struktural dan fungsional teoris yang menerangkan komunikasi dikembangkan dari ilmu sosial. Yang kedua ada cognitive and behavioral theories, perkembangan dari ilmu psikolog,
fokus pada cara berpikir dengan tingkah laku individu. Yang ketiga ada interaction teori, yaitu teori kehidupan sosial dan proses interaksi. Yang keempat ada interpretatif teori, suatu tindakan atau teks dalam kaitan dengan pengalaman individu. Dan yang terakhir ada critical teori, melihat kepentingan publik dalam struktur komunikasi. Selanjutnya ada kebenaran dalam komunikasi. Kebenaran diperoleh dari logika ilmiah yang diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan coherence. Etika dalam komunikasi. Etika dalam ilmu komunikasi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan dalam komunikasi. Adapun prinsip-prinsip etika dalam komunikasi seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, penghormatan, dan empati. Berbeda dengan yang lain, Whitney Erdmann memiliki pandangan yang lain tentang filsafat komunikasi. Beliau tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya. Dalam karyanya Global Media Philosophies, menjelaskan keterpautan pemerintah dengan jurnalistik di mana keseimbangan kekuatan selalu bergeser. Ada beberapa teori menurut Moon, yaitu teori authoritarian pers, teori libertarian, teori social responsibility, teori Soviet komunis. Menurut Moon, pers terbagi menjadi 5, yakni otoritarian, yakni sistem pers di mana ada sensor dan lisensi dari pemerintah. Pemerintah menekan kritik sehingga kekuasaan terpelihara. Yang kedua ada sosial otoritarian, yakni pers dimiliki oleh penekanan atau partai pemerintah untuk melengkapi pers guna mencapai tujuan ekonomis nasional dan tujuan filsafat. Yang ketiga ada libertarian, yakni ketiadaan pengawas pemerintah untuk menjamin berkembangnya gagasan secara bebas. Yang keempat ada sosial libertarian, yakni pengawasan pemerintah secara minimal untuk menyumbat saluran-saluran komunikasi dan untuk menjamin semangat operasional dan dari filsafat libertarian. Yang kelima ada sosial sentralis, yakni kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dengan saluran komunikasi terbatas untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian.